Review Serie A 2004/2005. Terpuruknya 3 tim papan atas. Musim 2004/2005 sepertinya menjadi kuburan bagi 3 tim besar Italia. AS Roma, SS Lazio dan AC Parma gagal memberikan penampilan terbaik mereka. Prestasi ketiga klub tersebut pasti membuat kecewa para tifosinya. Pasalnya dalam 1 dekade terakhir hasil akhir kompetisi seperti musim ini sangat jarang terjadi. AS Roma misalnya, perolehan poin mereka terbilang sangat seret. Dari keseluruhan laga yang dilakoni musim ini, tim ibu kota Italia itu hanya mampu mengoleksi 45 angka hasil dari 11 kali kemenangan dan 12 seri. Jika dibandingkan dengan prestasi mereka 5 tahun terakhir, musim ini menjadi yang terburuk bagi mereka. Performa terbaik mereka ialah pada musim kompetisi 2000/2001 di mana mereka menjadi Scudetto. Tentunya hal ini terbilang sangat ironis dialami oleh tim sekelas Giallorossi. Lihat saja susunan skuadnya musim ini yang dihuni oleh pemain-pemain papan atas seperti Francesco Totti, Antonio Cassano, Vincenzo Montella yang merupakan pengisi lini depan Azzurri. Belum lagi Traianos Delas, Christian Cifu, dan bintang muda berbakat Italia, Daniel De Rossi. Lalu mengapa hal ini terjadi lagi pada peraih Scudetto 3 kali ini? Bisa jadi konflik antara pelatih, pemain dan manajemen menjadi faktor utama penyebab jebloknya prestasi Roma musim ini. Selain itu kedisiplinan pemain juga menjadi bumerang bagi mereka dalam berprestasi. Contoh nyata adalah bengalnya Cassano dan kontroversialnya tingkah laku Totti. Tidak jarang kedua pemain itu sering membuat Roma kalang kabut dengan aksi mereka. Cassano terkenal suka memprotes keputusan pelatih, sedangkan Totti sering tidak terkontrol emosinya yang membuatnya harus absen dalam beberapa pertandingan penting karena akumulasi kartu. Mungkin karena tidak bisa mengendalikan pemain Roma ini, sempat terjadi pergantian pelatih sebanyak 4 kali di Giallorossi. Efek dari hal ini adalah patron yang pas untuk permainan Roma sangat sulit diketahui. Karakteristik permainan yang diterapkan oleh Rudi Voller, Luigi Del Neri serta Bruno Conti satu sama lain praktis berbeda dan hal ini tentunya menyulitkan Totti DKK untuk beradaptasi dengan tipe permainan. Sedangkan Cesare Prandelli yang ditunjuk sebagai allenatore Roma di awal musim mengundurkan diri sebelum kompetisi berlangsung. Sebelum Giornata 38 Roma bahkan termasuk dalam 13 tim yang terancam degradasi ke Serie B. Beruntung mereka tidak kalah di pertandingan terakhir dan finish di urutan 9. Nasib baik lain, mereka akan berlaga di Piala UEFA musim depan karena lolos ke final Coppa Italia, sementara finalis lainnya, Inter, sudah pasti ikut Liga Champions. SS Lazio dan AC Parma bisa dikatakan bernasib sama dengan Roma. Dua anggota The Magnificent Six di samping Juventus, AC Milan, Inter Milan, dan AS Roma dan itu juga terseok-seok di musim ini dulu disebut The Magnificent Seven sebelum Fiorentina bangkrut di tahun 2002. Bahkan Il Gialloblu Parma selama paruh kedua musim terus berada di zona degradasi. Jika gagal mengalahkan Bologna dalam playoff bulan ini, maka mereka akan kembali ke Serie B untuk pertama kalinya sejak melakoni debut Serie A di tahun 1990. Lazio agak mendingan dibanding Parma karena sama seperti Roma, lolos dari ancaman degradasi di pekan terakhir. Secara keseluruhan, Lazio layaknya tim mediocre yang tak punya pemain bintang dan jauh dari permainan yang konsisten.
Namun penyebab anjloknya prestasi Parma dan Lazio sedikit berbeda dengan Roma. Permasalahan keuangan menjadi problem utama sehingga pemain sepertinya sedikit enggan bermain dengan suntikan dana yang ngos-ngosan. Menghilangnya satu persatu pemain bintang klub tersebut juga menurunkan kekuatan tim. Parma mulai limbung setelah perusahaan penopang keuangan mereka, Parmalat, gulung tikar. Hal serupa juga dialami Lazio dengan Chirionya. Bahkan dua tim ini hampir tidak lolos cek keuangan klub yang dilakukan penyelenggara Serie A untuk mengetahui stabil tidaknya kondisi finansial mereka pertengahan Maret lalu. Tentunya sangat tragis jika hal ini terjadi dengan mereka dengan skuad yang terhitung cukup memiliki kualitas dan punya reputasi tinggi di Eropa. Namun beginilah sepak bola, hasil akhir terkadang mengejutkan, termasuk Serie A Italia yang bagaimanapun masih merupakan salah satu kompetisi terbaik di dunia.